Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah beriman dengan motivasi yang benar. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya kedatangan seorang sahabat, sahabat saya ketika masih SMP, sahabat kental saya ketika masih SMP. Dan setelah lulus SMP, kami pun berpisah selama puluhan tahun, Dan akhirnya sahabat saya ini, dalam perjumpaan saya tahu dia menjadi seorang pengusaha. Dan saya sendiri menjadi seorang imam atau seorang romo. Dalam perbincangan, saya mengetahui bahwa sahabat saya ini yang dulunya adalah Katolik, dulunya dia adalah seorang Katolik. Kemudian dia memutuskan untuk berpindah-pindah dari satu denominasi ke satu denominasi yang lain, Jadi dia sebagai pengikut Kristus suka sekali pindah-pindah gereja. Dan saya pun bertanya kepada sahabat saya ini, mengapa dia melakukan itu? Mengapa dia suka berpindah-pindah gereja? Mengapa tidak setia saja di dalam gereja Katolik sebagaimana yang kami sama-sama imani, sama-sama kami anut sejak kecil? Dan dia pun berkata kepada saya, sebenarnya saya juga ingin setia terus menjadi umat Katolik, tapi bagaimana lagi? Saya menderita penyakit diabetes yang sangat parah. Diabetes saya itu sangat parah, sangat berat. Maka saya pun punya keinginan, kalau ada gereja yang bisa memberi saya kesembuhan, kalau ada gereja yang bisa memberi mujizat sehingga saya dibebaskan dari sakit diabetes ini, maka saya akan menjadi umatnya. Namun ternyata tidak ada gereja yang bisa memberi saya mujizat. Tidak ada gereja yang saya masuki dan kemudian memberi saya mujizat kesembuhan dari sakit diabetes. Mulai dari gereja ketika saya masih anggota gereja Katolik, ternyata di gereja Katolik penyakit diabetes saya tidak sembuh. Lalu kemudian saya pindah ke gereja yang lain juga sama, tidak sembuh. Kira-kira sudah ada 30 denominasi yang saya masuki. Dan sampai hari ini sakit diabetes saya tidak sembuh-sembuh juga. Saya masih harus menderita diabetes yang berat. Maka saya pun berkata kepada sahabat saya ini, kalau kamu masih punya mindset seperti itu, jadi mengikuti Kristus, mengimani Kristus hanya supaya bisa sembuh dari sakit diabetes, waduh sayang sekali Sungguh malang sekali nasibmu Saya yakin mungkin kamu akan terus berpindah-pindah gereja mungkin nanti lama-lama sampai 1000 denominasi kamu masuki baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri hanya karena supaya kamu bisa sembuh dari sakit diabetes. Ketahuilah bahwa kita mengimani Kristus itu bukan dengan tujuan untuk bisa mengalami mujizat, tetapi kita mengikuti Kristus karena kita ingin bersatu dengan Dia. Jadi ubahlah mindsetmu, ubahlah cara pandangmu dalam hidup beriman. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang yang menderita kusta. Dan sungguh menarik ketika Tuhan Yesus setelah membuat mujizat, menyembuhkan orang kusta ini, dia memberikan sebuah pesan. Dia berkata, dalam Injil dikatakan bahwa Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Jadi Tuhan Yesus melarang orang sakit kusta yang telah dia sembuhkan itu untuk
melaporkan ya, atau menceritakan mujizat yang telah ia dapatkan dari Tuhan Yesus. Nah, ini tentu membuat kita bertanya-tanya ya, mengapa orang kusta itu kok dilarang oleh Tuhan Yesus mewartakan ya, karya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidupnya. Ia yang dulu sakit kusta lalu disembuhkan oleh mujizat yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus. Mengapa dia tidak boleh mewartakan kenyataan itu ya, mewartakan peristiwa itu kepada semua orang ya. Dan para ahli tafsir mengatakan bahwa Tuhan Yesus melarang orang kusta ini untuk menceritakan mujizat yang telah ia alami, karena Tuhan Yesus tidak mau orang berbondong-bondong, berduyun-duyun mengikuti dia hanya karena mau mengejar mujizat. Itulah jawaban mengapa Tuhan Yesus melarang orang sakit kusta ini mewartakan mujizat yang telah ia terima. Karena Tuhan Yesus tidak suka, Tuhan Yesus tidak berkenan orang mengikuti dia rame-rame hanya untuk mendapatkan mujizat. Tuhan Yesus ingin supaya orang yang mau mengimani dia, mau mengikuti dia, punya motivasi yang benar, motivasi yang sejati untuk mengimani dia, yang tidak lain adalah supaya orang bisa bersatu dan bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri, bukan sekedar untuk mencari mujizat. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inspirasi Injil pada hari ini mengajak kita untuk terus berusaha memurnikan motivasi kita dalam mengimani Kristus, dalam mengikuti Kristus sebagai orang Kristiani. Mungkin kita selama ini masih juga ya memiliki motivasi-motivasi yang tidak murni ya, motivasi-motivasi terselubung dalam mengimani Kristus. Maka mari Injil pada hari ini mencoba untuk menyadarkan kita agar dalam beriman kepada Kristus, agar dalam mengikuti Kristus kita punya motivasi yang benar. Dan jangan sampai ada motivasi-motivasi yang tidak murni, motivasi-motivasi duniawi yang terselubung, yang bisa menggagalkan impian kita, yang bisa menggagalkan dambaan hati kita, yaitu hidup bersatu dengan Kristus, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.